Perkenalkan, nama saya Lestari Situmorang, NIM 855856495. Di sini saya akan menjelaskan urutan pencernaan pada manusia. Adapun tujuan percobaan yang pertama dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Nah, alat dan bahan pada percobaan ini yang pertama itu adalah gambar sistem pencernaan, yang kedua alat tulis. Urutan sistem pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, keenam rektum, dan yang ketujuh anus. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang menggunakan gigi, di mana proses ini bertujuan untuk memotong-motong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lainnya. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Adapun enzim di dalam mulut ini adalah enzim amilase, yaitu enzim yang mengubah amilo menjadi glukosa. Selama berada di dalam mulut, air liur berperan memudahkan makanan untuk dicerna oleh tubuh. Jika telah cukup lumat, lidah bertugas untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, lambung. Di dalam lambung makanan diaduk dan diremas. Lambung mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim dan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama itu enzim pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, yaitu enzim yang menggumpalkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga, asam klorida, yaitu membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Setelah melalui proses sistem pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskan makanan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan menjadi 3. Yang pertama, duodenum, yang kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Dalam sistem pencernaan manusia, usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan melalui proses pencernaan kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang terdapat pada usus halus yang pertama sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, yang ketiga, laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya, usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini artinya usus besar ini berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan menjadi membentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya dari usus besar ke rektum. Rektum adalah bagian dari urutan sistem pencernaan manusia yang menghubungkan antara usus halus Rektum adalah bagian dari urutan sistem pencernaan manusia yang menghubungkan antara usus besar dan anus. Jadi,
Feses yang sudah dihasilkan oleh usus besar akan masuk ke dalam rektum. Ketika feses sudah masuk ke rektum, maka otomatis tubuh kita akan memberi sinyal untuk segera buang air besar. Yang terakhir dalam sistem pencernaan adalah anus. Anus punya lapisan yang mampu mendeteksi bentuk atau isi feses, misalnya cair, gas, atau padat. Menariknya otot dasar panggul yang ada pada anus dapat mengontrol kapan feses harus keluar dan kapan sebaliknya belum dikeluarkan. Demikianlah hasil percobaan pada sistem pencernaan. Terima kasih.